kitabihil karim wa biqaulihi atadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua santri, para orang tua siswa SMP, SMK, SMA, dan saudara Garut, para tamu undangan, para dewan guru, para wisudawan, para tafarruqan 2025. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka idkhalus surur, menghadiri acara upacara bisa dianggap sakral, satu wisuda tahfidul Quran, tahfidul hadis. Adakah itu kitab alfiyah? Ada belum? Nah, tahun nanti satu tahun lagi ada tahfidz kitab alfiyah. Yang jumlahnya 1000 bait. Nanti walaupun hanya 200 bait diikutsertakan wisuda. Seharusnya bukan hanya alfiyah, kitab jurmiyah pun itu ditalar, imriti ditalar, yang pakai sistem syair, diakul juga ditalar, ilmu sorob yang pakai sistem syiran, bait-bait seperti halnya kitab alfiyah. Dan sekaligus tafarukan, perpisahan siswa-siswa santri yang sudah selesai menjelang pendidikan di pesantren ini, baik pendidikan yang formalnya atau pendidikan yang non formal, formal juga karena pakai ujian dan ijazah. Itu program pendidikan pondok pesantren itu. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, melihat yang diwisuda cukup signifikan, ada peningkatan. Itu yang terlalu banyak ketalanya berapa juz? Ini juga akan ada yang sampai 30 juz itu. Jadi para hufaz untuk yang takhusus, insya Allah 3 tahun itu bisa mencapai tahfidz 30 juz. Seperti kenapa ada yang masih
kewajiban santri siswa yang ada di sini itu masih belum bisa terkejar dan terjangkau karena ada kewajiban belajar ya. Belajar siang di sekolah, belajar malam ngaji di samping tahfidz Quran. Tapi kalau tak khusus hanya untuk tahfidz Quran itu insya Allah tahun-tahun ke depan akan ada yang mampu yang 30 juz. Dan alhamdulillah jumlah dari mulai 1 juz, 2 juz dari tanya itu meningkat ya sampai 13 juz. Ada yang 10, ada yang 10, 8, 9, 6, 5 gitu. Tapi setelah ditala walaupun ada 4 juz itu tidak boleh lupa, harus terus dihafalkannya. Jadi Quran itu syaratnya harus ditala dihafalkan. Yang 30 juz juga setiap hari dijadikan awal gitu ya. Awal yang paling baik adalah wirid Al-Quran. Dalam hadis afdhalud du'a Al-Quran, afdhalul zikri Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang akan meninggalkan pesantren ini yang tafarukan, selamat untuk melanjutkan baik masalah lagi atau kuliah. Kalau tidak kuliah, kerja. Yang mau kerja biasanya dipandu oleh bapak-bapak guru di sini adanya. Guru yang biasa memandu untuk melanjutkan bekerja itu yang biasanya dari SMK, farmasi, otomotif, roda 2, apalagi multimedia. Ada berapa jurusan? Kompetensi ada berapa? Yang sekarang ikut ujian berapa? 3, 5 apa? Hah? 1 farmasi, 2 apa yang namanya tuh? Media, apalagi? 3 ya. Nah, jadi begini, tafarukan meninggalkan Pancasila ini itu ilmu harus diamalkan. Mengamalkan ilmu itu agar supaya terus berkembang. Kalau tidak kuliah, pesantren. Kalau tidak pesantren, kerja gitu ya. Kalau tidak kerja apa lagi? Masa harus nganggur gitu ya. Karena ilmu yang dikenyang, yang disadap, yang disadap dari sini harus bermanfaat. Jadi aturan agama tidak membedakan baik ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, itu sama-sama ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus bermanfaat dan dimanfaatkan, disalahkan membawa kita mulai derajat baik dunia maupun derajat akhirat. Yang sudah biasa tadi ada ayat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Dan di antara yang beriman Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran hati ayat tersebut terutama ilmu agama, salah satunya tahfidzul Quran. Salah satunya apa ilmu yang dipelajari baik akidah dari kitab tiga, menguasai tentang sifat Allah yang 20 itu wajib dikuasai. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, dan yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, yang boleh di Allah itu akidah dan perangkat-perangkat yang lainnya. Itu aturan yang kehidupan kita
secara dohir, ilmu tentang salat dipelajari di sini, rukun salat, syarat salat, betul. Itu ilmu-ilmu. Apa syarat salat itu? Satu, datang waktu. Kedua, ketiga, tutup aurat. Keempat, suci lahir dan. Ada yang bisa menambah apa lagi? Jadi ini ilmu tentang salat itu yang fardunya itu tidak banyak sedikit, tapi yang banyak sunatnya. Dalam salat itu satu, takbiratul ihram. Dua, masyafat. Ya. Tilu, at-tahiyatul tasawuf. Empat, sholawat Nabi dalam tahiyat yang terakhir. Lima, salam kiri. Yang pertama, awe salam yang nah itulah yang fardu. Selain itu itu dipelajari, itu ilmu syarah. Kalau ada rukun salat di dalam, rukun qauli, rukun fi'li, gini. Apa? Ada apa? Bagaimana kalau dibandingkan rukun-rukun Islam seperti salat dengan rukun haji umpamanya? Dipelajari di sini walaupun bukan untuk orang akan berangkat haji. Gini, kalau dibandingkan ibadah haji dan ibadah salat, sulit ibadah salat. Kenapa? Karena ibadah salat itu ada rukun qauli. Apa rukun qauli itu diantaranya? Membaca surat Fatihah. Andaikan orang yang salat tidak membaca Fatihah, tidak sah salatnya. Tapi dalam ibadah haji tidak ada rukun qauli. Ada haji dan umroh itu hanya sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang utama bisa ditalar. Kalau tidak bisa menalar, ditalar itu dibaca. Gimana kalau membaca tidak bisa? Tulis saja dengan laten. Jadi kepada para santri siswa, kalau ada keinginan dan kemauan membaca Quran itu mudah. Dalam bermudah ya. Allah sudah janji akan dipermudah, akan diperlancar. Kenapa banyak anak ustaz yang bodoh membaca Al-Quran? Kita mau ngaji, non. Mau ngaji. Banyak kelihatan dalam kehidupan sehari-hari itu anak belajar. Kita lain bodoh, mau ngaji. Padahal kalau berkeinginan tinggi dan keras itu akan dibantu oleh Allah dipermudah. Nah, itu jenderal 3 tahun setengah bisa baca Quran dari nol. Maka metode Iqra, metode libat, dan metode yang lain. Sekarang banyak metode. Itulah salah satu untuk supaya lancar tahfidzul Quran. Ini sedikit mengkong itu istiqomah. Jadi bacaan doa-doa dalam haji umroh itu sunat. Kalau tidak bisa baca dalam tulisannya buku yang diberi dari KBIH. Kalau tidak bisa baca, sudah saja. Haji umroh itu tidak ada rukun qauli. Baca Rabbana atina fid. Apa itu surat apa? Doa sapu ya. Kenapa dianggap cukup membaca Rabbana atina dalam sahih, dalam buku, dalam tawaf dan sebagainya? Karena seluruh doa-doa yang datang dari Rasulullah itu titik puncaknya untuk meraih hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bagaimana kalau Rabbana tidak hafal? Harus membaca apa dalam haji dan umrah? Coba. Itu dalam kenangan cukup aja di mana-mana di titik mana takbir apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam haji itu, bro.
Gimana kalau takbir tidak hafal? Lafzul jalalah Allah, Allah, Allah. Di mana-mana lafaz Allah. Itu dianggap cukup. Seperti ada karena orang sholat tidak hafal bacaan sholat sedikit pun, udah aja lafaz Allah. Itu dianggap sah. Itu mudahnya agama Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Coba siapa apa yang hafal melanjutkannya ayat tersebut? Sudah. Bagaimana kalau lafaz Allah tidak hafal? Coba dalam haji Allah tidak hafal. Ini contoh saja. Ho itu yang ngaji santri, dan domir itu pengganti nama, diganti dengan huwa jadi hu. Makanya ada lafaz yahu itu ya huwa atau ya Allah. Masa ada orang yang tidak hafal apa ya Allah? Ada saja. Kalau ada orang yang tidak bisa baca Rabbana Atina, ada saja. Kalau tidak bisa apa-apa, nah ini ilmu syara mudahnya apa dalam ibadah haji. Salah daripada ibadah haji. Kemudian yang haji, andai kata tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa, diamnya, diamnya karena bodoh, diamnya karena berpenyakit, bodoh aja lah. Asal hatinya mutmainnun bil iman, Nabi Allah akan mendapat surga Allah Subhanahu. Nabi Allah akan dijauhkan dari api neraka. Nabi Allah akan diampuni segala dosa, baik yang besar maupun yang kecil, walaupun tidak bisa apa-apa. Itulah apa mudahnya ibadah haji. Jadi nanti tidak ada bacaan yang paten, harus dibaca seperti rukun salat, membaca Fatihah dalam sholat. Itulah ilmu salat yang diajarkan di sini. Sistem salafi, ada akidah, ada akhlak, gitu ya. Ada tasawuf juga, membiasakan wirid. Tasawuf itu pada sholat. Jadi pada sholat yang sudah biasa diamalkan oleh sepuh-sepuh kita itu biasanya. Nah, yang sudah diajarkan dan diamalkan bagi yang tafarruq, mohon tidak boleh ditinggalkan. Amalkan untuk bekal hidup, bukan hanya di dunia saja, karena menghadapi hidup yang masih jauh dan masih lama, kehidupan setelah di dunia. Betul? Lama mana hidup di dunia kan dikubur, lama dikubur. Makanya bekal hidup harus diperbanyak untuk bekal dikubur dan di akhirat. Ini Nabi Muhammad usianya berapa tahun? 63. Kalau di alam kuburnya belum selesai, sudah 1500 tahun. Makanya harus banyak bekal untuk hidup di alam kubur. Imam Syafi'i usianya 55 tahun, sudah 1400 tahun di kuburnya. Subhanallah. Abdul Rahim baru 150 tahun apa meninggalnya, usianya 105 tahun. Sebelum kiamat akan mengarungi kehidupan di kubur. Harus banyak perbanyak bekal untuk kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan di alam kubur. Kata Rasulullah, bekal yang paling baik untuk mati itu adalah memperbanyak membaca Al. Jadi seperti ini dalam hadis, barang siapa yang suka membaca Tabarakalladzi udah
Surat apa itu? Al-Mulk. Dalam hadis perhatikan, barang siapa yang suka istiqomah membiasakan membaca surat tersebut, Allah ketika meninggal dunia di alam kubur tidak akan ditanya oleh muka lagi, akan dibebaskan. Jadi akan selamat dari kubur itu. Dari pertanyaan kubur itu adalah yang suka membaca surat Tabarakalladzi. Dua, yang tidak akan mendapat pertanyaan di kubur itu, dan orang yang meninggal dunia betul, maksud itu kolera, apa? Tiga, orang yang tidak akan disya di kubur dan menerima pertanyaan Tuhan akhir, orang yang meninggal dunia hari dan malam Jumat. Coba catat, perhatikan itu surat baca. 5, orang yang akan selamat di kubur min adabil qabri wa min fitnatil qabri, orang yang suka mengajar Al-Quran besin YR khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Coba mohon perhatian, perhatikan. Di Bogor itu 30 tahun yang lalu ada Ustaz punya masjid kecil namanya Tajuk namanya Langka. Muridnya tidak banyak, paling 20 anak. Itu semata-mata karena Allah, untuk agar supaya anak tersebut bisa membaca Al-Quran. Itu di kota Bogor itu. Kemudian meninggal dunia Ustaz tersebut 30 tahun yang lalu. Sudah dikebumikan 30 tahun, tanah tersebut tergusur jalan tol. Jadi ada astana, makom, makbarah, kuburan dipakai jalan tol. Itu Ustaz tersebut 30 tahun lebih masih utuh jasanya dan goyahnya seperti baru. Disentuh jasanya seperti baru kemarin meninggal dunia. Itu Ustaz yang biasa mengajar Quran. Makanya tadi dalam hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian yang mengajar Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Belajar, mengajar, mendengar. Betul. Harus yang mendengar. Tidak boleh orang yang benci terhadap ajaran agama. Jadi yang akan jadi bekal paling itu banyak membaca Al-Quran, bekal di kubur. Setelah di kubur itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada alam akhirat. Belum akhirat kubur itu. Alam akhirat setelah kiamat. Alam akhirat itu setelah sangkala yang dihembuskan oleh malaikat siapa? Israfil. Siapa yang tahu ayatnya? Diberi hadiah jam tangan dari Amerika. Kala yang kedua, siapa yang tahu ayatnya? Ada? Suri pasodiko Faida nufiqat bis-suri faida hum minal adlasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana mam mimmarqadina hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ayat tersebut itu terjemahannya ketika ditiup atau dihembuskan song-song sangkala yang kedua setelah terjadi kiamat, hancurnya alam hancur alam semesta.
manusia hancur, tidak ada yang hidup. Entah bagaimana gambarannya. Karena langit pun hancur, jatuh, berserakan dan gunung-gunung. Nah, setelah 40 hari, firman Allah dalam surat Yasin, "Fa'idza nufiqa fis-sur." Apabila dihembuskan sok-sok tiupan yang kedua oleh Israfil, seluruh makhluk atau manusia minal ajdasi, dari tanah, yang hidup semua, tumbuh seperti tumbuh jamur di musim hujan. Berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duh, celaka kami, katanya, man ba'atsana, siapa yang membangunkanku min marqadina, dari kuburan kami ini. Nah, mulai saat itulah disebut kiamat. Harus ada bekal lagi. Jadi ada bekal di dunia yang sementara, ada bekal di kubur lama, bahkan lebih lama lagi bekal kita di yaumil akhir atau yaumil kiamat. Yang tadi ada ayat di bulan balik, la yasal birra an tuwallu, itu ayat wal yaumil akhir. Apa akhir itu? Hari pembalasan, baik buruk maupun baik akan dibalas apapun. Khairayyaros, itulah yang disebut kiamat. Makanya orang yang beriman kepada hari akhir, beriman atas pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman atas surga Allah, beriman atas neraka Allah, beriman atas syafaat Nabi, beriman atas segala kemuliaan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cukup dengan iman kepada hari akhir, cukup siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak kepada Nabi, tidak kepada kitab, tidak kepada malaikat, tidak kepada qadar, tapi kepada Allah dan hari akhir. Karena hari akhir mencakup yang 4 dalam rukun iman itu, mencakup yang 4. Makanya itu cukup man kana yu'minu billahi wal yawmil falyaqul khairan ghaibah. Betul. Dan kata-kata hadis yang lain. Hadirin yang berbahagia, makanya baru jangan nganggur setelah pulang dari sini, mencari kerja kalau tidak mampu untuk ikut kuliah, mencari kerja kalau tidak ikut melanjutkan untuk pesantren. Yang paling baik kerja yang ringan-ringan, membantu orang tua agar terlalu repot. Ikut kerja juga ikut ngaji atau kuliah sambil kerja, pesantren sambil kerja, itulah yang paling baik ya. Jadi gini, sunnatullah bagi siapapun yang akan mendapat kemuliaan masa depan itu, tidak boleh ingin senang sejadi ini, tidak boleh, harus penuh dengan kerja dan perjuangan. Allah tidak akan memberi kemuliaan kalau tidak dibeli oleh pengorbanan. Ya. Sama itu, walaupun sekarang menjelang raya harus berkurban, agar manusia jadi harus ikut kurban dulu, rela berkorban. Mohon kepada orang tua yang mampu, kalau punya anak mau mendapat derajat dari Allah, kalau mau punya anak mau mendapat kemuliaan dari Allah lebih daripada orang lain, harus benar-benar rela berkorban. Setuju? Walaupun ada sumbangan dari negara, yang paling baik orang yang mampu itu tidak menggunakan dana sumbangan, harus pengorbanan dari pribadi orang tuanya. Setuju?
ayah saya dulu kajian beasiswa mayar weh itu sekolahnya karena banyak mau jadi jelema mulia lamun aing bapana teu berkorban. Jadi adanya pengorbanan seperti kurban yang akan datang agar kita jadi orang yang mulia. Amin. Al-ujrah biqadril masaqah. Betul. Jadi pembalasan dari Allah, kemuliaan dari Allah, Allah sesuai dengan pengorbanan. Seperti ini, kalau mau mendapat surga, mau mendapat kemuliaan, mau mendapat derajat di akhirat, harus dibiasakan istiqomah sholat tahan. Sholat tahan. Coba dalam Al-Quran hadir itu ada jaminannya makomam ayat tersebut dibuktikan entah berapa miliar orang dengan tahajud tidak ada yang meleset dan gagal, pasti akan jadi manusia itu, baik dianggap oleh manusia saja maupun dianggap oleh Allah dan makhluk alam semesta. Ya, gemar bangun di waktu dini hari, artinya gemar qiyamul lail pada waktu dini hari, waktu sahur, mulai waktu sepertiga malam terakhir. Apa? Awas, perhatikan. Waktu tersebut jangan terbagi final yang beriman. Orang yang non muslim pun dalam sejarah itu didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu. Makanya kata Al-Maghfurlah ayah anda saya Kiai Raden Tono semoga mendapat surga. Amin. Oi cenah kieu surga. Lamun ngadua penting mah kafir ini dijabah. Nu dijabah kieu jelema kafir nu didolim doana dijabah. Makanya kadzaliman dosa yang paling besar. Nu kadua barang penta jam 2 dini hari eta teh khususnya bagi umat Islam dekatnya Allah dengan kita waktu dini hari. Oh, siapapun yang meminta kepadanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dermanya walaupun tidak beragama akan diganti dunia tapi tidak sampai di akhir. Begini, pokoknya kafir ada yang suka derma, suka sedekah, suka infak, suka barang berewe. Itu oleh Allah tidak akan disia-siakan, cuma tidak akan jadi akhirat tapi akan diberi dunia gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi bekal bagi yang tafarruq, ilmu harus dimanfaatkan. Amin. Kalau tidak kerja pesantren, amin. Kalau tidak pesantren ikut kuliah, amin. Dan juga yang tafarukan meninggalkan pesantren Sukaraja harus ada gantinya, setuju? Dari Cihurik, dari Singajaya, dari Banjarwangi, dari daerah manapun juga kalian yang tafarukan meninggalkan pesantren ini, 1 orang harus datang 2 orang, harus datang 3 orang, amin ya robbal, agar silaturahmi terus tidak putus-putus ila yaumil. Ganjaran pahala yang paling besar itu memberi petunjuk untuk kebaikan dan kebenaran. Salah satunya menunjukkan nyantri di alma mater saya. Yayasan saya sudah Garut, amin ya robbal alamin. Dan juga bagi yang tahfidzul Quran dan hadis ditingkatkan lagi. Tuh. Nah, ini dalam satu kitab. Orang yang gemar membaca Quran karena Quran sabda Allah, firman Allah, nanti ketika meninggal dunia akan langsung dipertemukan dengan Allah Subhanahu. 2. Orang yang tahfidzul hadis akan pertama kali meninggal dipertemukan dengan junjungan Nabi Muhammad. Itu dalam hadis.
Orang yang belajar kitab Sabina yang dikarang oleh Syekh Nawawi ketika mendengar akan dipertemukan dengan pengarang kitab tersebut, seperti ngaji tafsir Imam Jalil As-Suyuti dan Al-Mahalli, seperti ngaji kitab Riyadhus Shalihin itu Imam An-Nawawi. Betul? Ada kitab kita tuh. Kami Muhammad udah di bawah kitabnya. Jadi kalau orang banyak bisa buku baca Quran karena itu kalam Allah yang qadim, nanti akan pertama dipertemukan dengan Allah. Marah apa? Nalar al-hadis akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad dan rawinya dengan Abi Hurairah, dengan Umar bin Khattab, dengan Abu Bakar Siddiq, dengan Imam Muslim, dengan Imam Bukhari, dengan Imam Abu Dawud. Itu orang yang belajar kitab Riyad akan dipertemukan dengan yang ngarang Riyad. Siapa? Imam Nawawi, orang Mesir. Orang yang ngarang kitab Sabina kasih bagus saja Syekh Nawawi, namanya sama. Sama orang Banten tuh. An-Nawawi Al-Bantani bin Syekh Umar Al-Arabi. Jadi itu apa berkahnya kita belajar agama. Tapi begini, siapa penemu matematik? Siapa penemu ilmu sinar Ekronsen? Siapa penemu daya tarik menarik gravitasi? Siapa? Itu semuanya kafir, komunis. Muridnya anak-anak sahabat, jadi gurunya kafir. Masa akan dipertemukan dengan kafir? Paling bertemu di neraka dong. Jadi kita harus belajar ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang soleh. Bukan berarti tidak boleh belajar ilmu yang umum. Nabi Muhammad pernah mengangkat sebagai guru apa tawanan perang Badar, orang-orang kafir, ateis, orang mulhid yang tidak tertembak kemudian ditawan. Orangnya pandai-pandai, ditugas oleh Nabi dan dibayar untuk mengajar baca tulis Arab kuno. Yang terima cari ilmu walaupun ke negara Cina, sedangkan di Cina kebanyakan non Muslim, jadi tidak dilarang. Tuh ada guru agama di UIN Sunan Kalijogo, guru besar ilmu tauhid, agama Katolik, tapi ngajar sifat 20. Itu menang nyewa dosen tersebut dari Leiden, dari Belanda. Belanda. Siapa namanya? Profesor Dr. Karl Stempling. Itu ahli tauhid Islam, padahal agama Katolik. Banyak mahasiswa umat Islam belajar tauhid dari orang tersebut, tidak apa-apa. Kedokteran, apa gurunya dokter kafir boleh. Ini keutamaan dalam Islam. Padahal apa ilmu apa pengetahuan itu apa kebanyakan diketemukan oleh tokoh-tokoh umat seperti matematik, seperti aljabar, kayak ilmu pecahan. Ilmu pecahan itu logaritma, apa logaritma itu ilmu pecahan, ditulis oleh pengarangnya Imam Khawarizmi. Jadi judul kitab tersebut ku Arab Al-Khawarizmi, isinya ilmu matematik. Di negara-negara Timur Tengah namanya kitab Al-Khawarizmi dengan bahasa Arab. Dicetak oleh negara Eropa, dialihkan judul tersebut dari Khawarizmi jadi logaritma. Jadi itu logaritma atau Khawarizmi, seperti nama di kita anak jadi onom. Jadi itu maknanya seperti itu. Jadi itu tokoh umat siapa? Ibnu Sina, siapa tuh? Habisir. Siapa tokoh filsuf, filsafat? Ibnu Rushdi, ahli fikih.
Barat dan Mustahid, yaitu namanya Al-Firus. Ada Al-Firus, ada Al-Fisin. Imam Ghazali di mengarang Ihya Ulumuddin di Eropa namanya bukan Al-Ghazali, Al-Ghazal, Al-Jamal, Al-Fisin, Al-Firus, banyak. Ada penemu ilmu fisika abad 20 Abdus Salam yang menerima hadiah Nobel. Luar biasa itu, tidak ketinggalan itu. Bahkan kata sebagian ulama, penemu benua Amerika pun bukan Columbus, bukan, tapi umat Islam. Itulah salah satu ilmu yang diajarkan di sini. Lagi tingkatkan nanti bukannya sampai 13 yud yang tahfidz Quran dan hadis, bukannya beberapa. Perbanyak ilmu hadis, hatam, rawi, namanya riwayatan, riwayatan. Ada yang mampu kenalan hadis 1000 hadis. Ibnu Abbas usia 8 tahun, lebih dari 8.000 hadis yang hafalnya itu. Abi Hurairah tahun 7 Hijrah masuk Islamnya hanya mengikuti Rasulullah sekitar 4 tahun kurang, tapi di kalangan ulama sahabat paling banyak ketalan hadisnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Siti Aisyah, Abdullah bin Jubair, Ibnu Abbas. Nah, andai kata dibandingkan dengan hafalnya Abu Hurairah, masih hafal Abu Hurairah dengan puluhan para sahabat. Itu luar biasa. Harus seperti itu. Kenapa? Waktu betul-betul dimanfaatkan. Orang lain tidur ini menalar hadis, orang lain ikut undangan, orang lain ikut nonton bola menalar hadis, orang lain ikut olahraga, orang lain ikut menghadiri undangan ini nalar hadis-hadis. Makanya Abi Hurairah para sahabat di antara para sahabat yang paling banyak ketalar hadisnya. Orang Syiah sehingga mang dan ragu-ragu. Kalau demikian Abi Hurairah membuat hadis masuk, hadis maulud, bukan. Abi Hurairah betul-betul memakan waktunya sesuai dengan pesan Allah, wal asri demi waktu, karena waktu itu sebentar. Manfaatkan untuk belajar dan belajar, setuju? Manfaatkan mutafi dan tabib, setuju? Bukan hanya 13 juz, bukannya 200 hadis, tambah sampai ribuan, tambah nalar alfiyah. Dulu Sungarnya itu pasangkan Riyadul Alfiyah 100 tahun yang lalu, yaitu pendiri Alfiyah Kiai Jalal Arif, murid dari Syekh Bangkalan. Itu jadi di Jawa Barat yang menyebarkan ilmu gramatika bahasa Arab tertinggi itu kitab Alfiyah. Itu ilmu nahwu shorof tertinggi di Jawa Barat, Banten, Cirebon. Bahwa pendiri Alfiyah Ahmad Adrai salah itu dijieunna kepada pemuridna. Pendiri Alfiyah itu Kiai Syekh Arif dari Syekh Bangkalan, pulangnya dari Madura 1870 Masehi, 1870 Masehi. Jadi begini, pasar besar yang ada di Banten, di Cirebon, di Bogor, di Ciamis, Tasik, di mana-mana sampai di Jakarta, itu yang pendidikan Alfiyah dari Sukaraja. Makanya harus ditalar di samping menalar Al-Quran, harus ditalar mengambil barokah sebenarnya kita al-hadis. Insya Allah. Siapa murid Jalal Arif itu bukan aja nasional Kiai Zainal Mustafa Sukamana Singaparna, kedua Kiai Ahmad Sanusi Cahaya Gunung Puyuh, ketiga yang mendirikan pesantren Cipasung Kiai Haji Riyad, baik Umiyah Cipasung maupun Riyad Bantar Gedang, termasuk Kiai Haji Sohibul Wafat Tajul Arifin. Itu pernah di Sungaraja yang menjadi guru mursyid tarekat Qadariyah Naksaban. Dia karena ayah hajiannya Abah Sepuh
Abdul Mubarak itu temannya dirinya di Sibatus dengan Kiai Haji Abdul Hafiz. Jadi semuanya itu kalau tahun-tahun yang lalu banyak yang hasil dari tokoh-tokoh nasional itu, tokoh-tokoh pondok pesantren seperti Kiai Yusuf Kajiri, Ajengan Keresek, Ajengan Kudang Limbangan, Ajengan Santio, Ajengan Sajak Banten, Ajengan Maribaya, banyak itu majmulannya karena mengambil gramatika bahasa Arab kitab Al-Qiyah. Jadi dari mulai para ustaz yang ditugaskan nalar Al-Quran, nalar Al-Hadis, nalar Jurmiyah Al-Qiyah, itu ya ditingkatkan. Manfaatkan waktu itu cepat dan sebentar. Demi waktu semua manusia akan merugi. Artinya kalau tidak memanfaatkan dan menggunakan waktu. Selamat, semoga yang tafarukan mengenyam ilmu di Sunarya diberi ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkannya, diberi kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah ngaji dapat barokah dari Sunarya, dapat derajat dunia akhirat. Si segala gampang, si benar, dunia akhirat, si memberi duit, ulah segala hese diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya jemuran-jemuran Sunarya yang sudah lalu itu, alhamdulillah ada yang jadi kolonel, ada yang anggota DPR, ada yang jadi kepala Kemenang. Itu saya pernah saya Irfan. Oleh Irfan mana? Irfan Irfan Ciamis. Oleh Irfan Sinajaya. Mau banget dia AKBP. Apa jabatan fungsional? Tinggal apa? Itu sudah lain dulu, itu AKBP. Saya profesor, tahun 82 di Singaraja. Di UIN ayah Profesor Ali Abdul Rahman. Profesor Dr. Kiai Ali Abdul Rahman, guru besar syariah. Kita di Singaraja 82. Ayah Profesor Dr. Abdul Rahman Fatoni. Kira-kira ayah opat ada lima yang guru besar. Jadi itu salah satu masukan dari Singaraja. Ada kata kalian ikut kuliah melanjutkan, semoga jadi doktor, jadi profesor, jadi orang yang mudah diberikan oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat dan selamat yang sudah insya Allah dengan Al-Quran kehidupan masa depan akan sulit juga akan mudah dan selamat sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata yang hafid Quran, membaca Quran, andaikan ibu bapaknya sudah meninggal dunia, betul-betul bacaan anak Al-Quran dewasa akan jadi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Minimal syafaat bagi ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia. Dalam satu hadis, siapapun yang membaca Al-Quran, walaupun tidak disolatkan, walaupun tidak dihadaratkan kepada ayah anak dan ibunya, ayahnya di alam kubur akan mendapat mahkota. Nah, di sini di kepalanya lebih bersinar daripada matahari yang ada di alam dunia ini. Walaupun yang dibaca saja tidak diamalkan, asalkan pembacanya baik, mahorijul hurufnya, mengetahui hukum-hukum sifat hurufnya. Jadi mengucapkan dal, lo, ada kokolah, ada misalnya mana. Nah, itu dipelajari. Walaupun tidak tahu artinya kandungan ayat tersebut, ibu bapaknya di alam kubur akan diberi surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di yang kedua, tidak akan putus-putus ila yaumil qiyamah. Dan harus berbangga orang tua yang
ikut majelis tahfidzul Quran dan tahfidzul hadis. Pahalanya tidak akan dihilangkan bagi santri anak tersebut, tapi yang paling besar pahala diberikan kepada orang tuanya. Amin. Ya Allah, nanti sosialisasikan, kompanyekan, umumkan. Barangkali masih banyak masyarakat yang belum tahu di sini ada bumi tahfidz, di sini ada apa nalar Quran dan sosialisasikan, kompanyekan, umumkan, kasih tahu kepada orang lain bahwa di Partai Sukaraja sekarang ada tahfidzul hadis dan tahfidzul kitab al-Qur'an. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau saya kekurangan, tidak bisa maksimal mendidik anak-anak di sini. Hanya Allah kadarnya, tapi semoga jadi yang bermanfaat. Dan para guru, ibu guru, bapak guru, ada kesalahan dalam mendidik dan ada kesengajaan, itu seluruhnya mengandung unsur edukasi. Betul. Ada unsur pendidikan. Walaupun umpamanya ada kemudian jalan tidak, ingin anak didiknya jadi orang yang berprestasi, ingin anak didiknya jadi orang yang nomor 1 dan nomor 1, ingin anak didiknya jadi orang yang juara 1. Betul. Ingin anak didiknya ingin jadi tahfidz tadi yang siapa? Di mana tangan hakim? Itu. Ini seperti itu. Ada proses itu. Tidak boleh bertepuk tangan, bertepuk lutut, bayar tidur. Tidak boleh. Kalau yang nomor 1 berprestasi, orang yang berkualitas, orang yang akan mulia, orang yang akan mendapat derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita berdoa. Ada acara lagi. Kumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan acara ini semoga kita diberkati usia dengan silaturahim kumpul di sini para orang tua sesuai dengan jaminan dari Allah. Diberkati usia, dimudahkan rezeki, diberikan oleh Allah istiqomah dalam ibadah dan diberi rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi bil haqqi wa rabbuna rahmanul musta'an ala ma tasifun. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afida hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik
wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min nasira. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana du'atana. Allahumma innaka ta'lamu hawaijana kulla faqdir wa ashraf rabbi jami' umurina. Allahumma ya baddu ajil alaina bil futuh bi haqqi Musa wa Muhammad nabi wa nuh bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah hadhihi niyat bi izzika wa qahrika al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله